surgawi selama 40 hari 40 malam. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi ketika seseorang berpuasa selama 40 hari 40 malam? Ini adalah sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin. Secara fisik, manusia bisa hidup tanpa air alias menahan haus maksimal 3-5 hari. Itulah sebabnya Bapak Ibu beberapa mungkin minggu kemarin ya, lihat di televisi ada satu bapak, dia terombang-ambing di laut lepas, lalu didapatkan oleh salah satu kapal di perairan Indonesia, oleh kapal Indonesia juga. Disebutkan 4 hari lamanya dia berada di dalam kotak ikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia mau minum bagaimana? Apakah dia minum dari air laut? Tidak mungkin. Orang tidak mungkin minum air laut. Dia bisa menahan haus maksimal 3-5 hari, tergantung kemampuan fisiknya. Bagaimana dengan untuk menahan lapar? Manusia bisa bertahan tidak makan hingga 8 minggu Bapak Ibu. Tapi dengan catatan masih mengonsumsi air. 8 minggu berarti 8 kali 7 Bapak Ibu. 56 hari. Yesus 40 hari. Jadi masih masuk akal ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ini adalah sebuah penelitian Bapak Ibu. Penelitian di zaman modern. Jauh sebelum penelitian itu dibuat, Yesus sudah membuktikannya. Tetapi, jika kondisi fisik orang tersebut baik, maka bisa membuat seseorang bertahan lebih lama lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada satu kisah nyata pada tahun 1965. Aduh, ini maaf kalau saya salah atau tidak tepat menyebut nama daripada orang ini, karena ini orang luar ya. Apakah namanya Angus atau Angus? Mungkin kita sebut saja Angus ya. Angus ini berusia 27 tahun. Bapak Ibu lihat perbandingan dia sebelum berpuasa dan sesudah berpuasa. Angus berusia 27 tahun. Dia benar-benar melakukan puasa selama 1 tahun 17 hari. Dan kata puasa yang dimaksudkan adalah dia betul-betul tidak makan. Dan selama 1 tahun 17 hari itu, dia kehilangan berat badan sebanyak 125 kilogram. Angus dilaporkan menderita obesitas dan diperiksa ke Departemen Kedokteran Universitas di Royal Infirmary of Dundee dengan berat 207 kilogram. Overweight. Dia mengatakan kepada staf rumah sakit bahwa dia siap untuk mengurangi makanan. Jadi dokter dengan senang hati setuju untuk memantau perkembangannya. Berminggu-minggu kemudian Angus semakin gigih. Oh, dia berasal dari Skotlandia. Dia ingin mencapai berat ideal sekitar 80 kilogram. Bapak Ibu, saya singkatkan. Setelah melewati 382 hari, Angus berhasil mencapai impiannya. Dia tidak makan, dia minum, dan akhirnya 80 kilogram berhasil dicapainya. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak makan 40 hari 40 malam benar adanya. Sekarang bagaimana keadaan Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam? Lukas 4 ayat 2 dengan tegas berkata, selama di situ, selama di padang belantara, Yesus tidak makan apa-apa.
Wow, luar biasa Bapak Ibu. Yesus tidak makan apa-apa. Dan sesudah dia berpuasa, apa yang terjadi? Yesus lapar. Itu manusiawi. Apalagi 40 hari, 40 malam. Itu niat yang luar biasa Bapak Ibu. Namun ajaib, kelemahan fisik tidak membuat Yesus hilang kesadaran untuk berpikir dan tetap berpegang pada tujuan hidupnya. Bapak Ibu pernah puasa dari Jumat sore sampai Sabtu sore? Apa yang terjadi ketika Sabtu sore kita buka puasa? Kemungkinan besar sebagian kita buru-buru untuk makan. Betul ya? Enges tidak begitu Bapak Ibu. Ketika Enges selesai berpuasa, Bapak Ibu tahu apa yang dia makan? Dia hanya, saya tidak tuliskan di sini, tetapi Enges hanya memakan setelah 300 sekian hari dia berpuasa. Dia membuka puasanya hanya dengan sebutir telur dan beberapa keping roti kering. Dan dia sehat walafiat. Dan itu yang terjadi dengan Yesus. Yesus lapar, tetapi apakah Yesus langsung makan? Tidak Bapak Ibu. Yesus tidak langsung makan. Kenapa? Di saat Yesus sedang kelaparan, disitulah iblis datang pada waktu yang tepat menurut dirinya. Matius berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan baik-baik, roh memang penurut, tapi daging lemah. Bapak Ibu, ketika kita berpuasa, semangat kita mau menurut, tetapi daging jasmani kita lemah. Ada orang yang tidak bisa berpuasa oleh karena keadaan fisiknya. Ada orang yang sanggup 1 hari. Ada orang yang sanggup 1 minggu. Ada orang yang sanggup 1 bulan berpuasa. Tetapi pada prinsipnya, daging ini lemah. Jasmani kita lemah. Ada yang lambungnya tidak tahan untuk tidak berpuasa. Itu menjadi benar Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Yesus adalah pribadi yang mempunyai semangat dan daging yang kuat. Walaupun ada batas tertentu. Mari kita lihat dampak buruk apa saja yang bisa terjadi karena sering menahan lapar. Bapak Ibu sering makan jam 12 atau jam 1, lalu ditahan-tahan jam 3 baru makan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau saya menghadiri undangan pernikahan dan di situ tertulis resepsi jam 2, jam 3, Bapak Ibu percaya saya akan tinggalkan itu resepsi, saya akan makan di warung Padang. Saya akan makan di warteg. Ngapain harus tunggu-tunggu menahan lapar? Karena itu mempunyai dampak. Kita tahu tubuh kita bisa tahan sampai jam 6 sore atau tubuh kita tidak akan tahan. Jadi untuk apa tunggu-tunggu? Ya puji Tuhan kalau Bapak Ibu bisa menunggu sampai jam 3 sore. Tapi kalau saya sudah tinggalkan dan saya pergi makan. Yang pertama, terganggunya metabolisme tubuh. Tubuh tidak lepas dari sumber energi yang harusnya didapat dari makanan. Dengan berpuasa, maka tubuh akan mengambil energi dari fungsi organ yang lain, seperti glukosa yang terdapat pada jaringan otot dan hati. Tak ayal jika kemudian bisa berdampak penurunan fungsi organ tersebut. Jadi hati-hati ketika berpuasa. Bukan berarti salah. Ketika kita berpuasa, maka glukosa akan diambil dari otot dan hati. Kalau glukosa sudah diambil dari otot dan hati, maka akan berdampak kepada organ tersebut.
Yang kedua, naiknya asam lambung yang sangat rentan dialami oleh orang-orang yang sering menahan lapar. Asam lambung akan membakar lapisan perut seseorang sehingga timbul rasa nyeri yang biasa disebut dengan mah. Hanya gara-gara menahan lapar, rasa tidak enak dengan orang lain, kita terima akibatnya. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau lagi rapat, kalau sudah lewat jam makan, saya bawa crackers Bapak Ibu. Saya ditegur, kenapa Pak Budi makan di rapat? Saya bilang, saya nggak bisa tahan lapar. Saya bilang, kalaupun harus dikeluarkan dari rapat, ya saya keluar. Saya bilang, saya nggak mau sakit gara-gara hanya sebuah peraturan. Saya lebih mementingkan kesehatan dari peraturan. Yang ketiga, otot menjadi lemah. Jika asupan makanan sehat tercukupi, seseorang akan tampak lebih energik dan kuat dalam melakukan aktivitas. Tetapi sebaliknya, sering menahan lapar hanya akan membuat otot-otot pada tubuh melemah karena kurangnya asupan nutrisi. Dan itu kita alami bila mana kita berpuasa. Dan yang menarik adalah ketika kita sering berpuasa, kerja otak kita akan menurun. Kalau kerja otak sudah menurun, maka kita tidak akan fokus lagi bekerja. Daya tangkap maupun daya ingat akan rusak. Bapak Ibu lihat, tidak semua kita bisa berpuasa sesuai yang kita inginkan. Matius 4 ayat 3 dan Lukas 4 ayat 3 berkata, tadi saya sudah katakan bahwa di saat Yesus sedang berpuasa itulah, di hari-hari yang mendekat akan berakhirnya puasa Yesus, tubuhnya, dagingnya semakin lemah. Disitulah datang iblis dan berkata kepadanya, perhatikan baik-baik perkataan iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu pernah mendapatkan pertanyaan dari seseorang dengan kata jika, andai, misalnya, kalau, umpama? Percayakah Bapak Ibu pertanyaan yang dimulai dengan kata jika itu adalah kata-kata yang memancing emosi. Kita bisa marah, kita bisa sedih, kecewa, senang, dan lain-lainnya. Atau setidaknya kita akan senyum tipis. Oleh karena pertanyaan yang dimulai dengan kata jika, itu biasanya akan memancing keributan. Jika Bapak seorang pendeta, bolehkah Bapak mendoakan orang yang kesurupan supaya setan itu pergi dari Bapak? Lihat itu. Setan tidak takut sama pendeta, Bapak Ibu. Jika ibu adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, bisakah ibu menyembuhkan kanker daripada anak muda ini? Lihat itu.